Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya untuk persiapan US untuk bagian yang keenam ya. Terakhir kita sampai nomor 19. Kita masuk ke nomor 20. Oke, di soal nomor 20 di sini ada soal teori ya. Dikatakan dua buah batang logam A dan B dengan ukuran, suhu, dan jenis bahan yang sama ya. Kemudian tetapi dicat dengan warna yang berbeda disinari dengan lampu yang sama seperti gambar. Jika suhu lampu lebih tinggi dari suhu batang logam, maka setelah beberapa saat, nah bagaimana nih kejadiannya? Kalau udah disinari beberapa saat. Nah, kita tahu ya sifat dari benda hitam, warna hitam ya, maaf bukan benda hitam, tapi warna hitam itu lebih cenderung kuat dalam menyerap panas ya. Berarti logikanya B lebih cepat panas ya. Dengan benda putih itu bagus untuk memantulkan panas ya. Kita coba apakah yang A, lempeng A suhunya lebih tinggi, salah ya. Lempeng B suhunya lebih tinggi karena warna hitam merupakan penyerap panas yang baik, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nomor 21. Sepotong logam masanya 20 gram dan suhunya 135 derajat Celcius. Ya. Dia di suhu 135 derajat Celcius. Ini logam ya. Logam itu akan dicampurkan atau dimasukkan dalam 100 gram air yang suhunya 10 derajat Celcius. Nah, dikatakan selama proses tidak ada kalor yang hilang. Setelah terjadi keadaan setimbang, maka suhu campurannya adalah 35 derajat Celcius. Maka kalor jenis logamnya berapa? Nah, di sini kan ada asas Planck ya, di mana kalor yang diserap ya, Q serap sama dengan Q lipas atau Q lepas sama dengan Q serap. Ya, Q lepas sama dengan Q serap. Siapa yang melepas, siapa yang menyerap? Yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi. Berarti siapa? Logam kan? Jadi Q-nya logam ya, Q-nya logam sama dengan Q-nya pada air. Ya, keduanya nggak berubah wujud ya. Masih dalam wujud logam dan wujud air. Nah, Q-nya logam berarti apa tuh? M-nya logam gitu ya. M-nya logam. Oke. Dikali dengan ini M-nya logam ya. Saya hapus dulu. M-nya logam dikali dengan C-nya logam yang lagi dicari ya, dikali dengan delta T yang terjadi pada logam. Gitu kan? Logamnya kan berarti suhunya turun ya dari suhu 135. Kemudian sama dengan Q air, berarti M air dikali dengan C-nya air ya, C-nya air ya, dikali dengan delta T yang dialami oleh air. Jadi air mengalami kenaikan suhu kan. Awalnya dia 10 derajat dimasukkan, kemudian di dalamnya dimasukkan logam yang suhunya 135. Oke. Jadi si logamnya suhunya turun, sedangkan si airnya suhunya naik. Oke ya, paham ya? Yang suhunya tinggi dia akan melepas kalor sehingga suhunya turun. Yang suhunya rendah dia akan menyerap kalor sehingga dia suhunya naik. Maka saya tulis ini M-nya logam kan 20 ya. Jadi 20 dikali C-nya logam lagi dicari ya. Cl gitu ya. Dikali delta T logam. Nah, dia dari 135 menjadi setimbang ke 35 ya. Berarti dikurang ya. 135 dikurang 35 sama dengan masanya air yaitu 100 dikali C-nya air ya. C-nya air di sini katakan 1 ya. 1 kalori gram derajat Celcius ya. Jadi di sini saya tulis 1 gitu kan, dikali dengan perubahan suhunya. Awalnya 10, kemudian ada suhu kesetimbang atau suhu campurnya 35, berarti ada kenaikan ya. Sehingga 35 dikurang 10 itu kenaikannya. Oke. Jadi berapa nih? Ini kan coret ya, bisa ya, seret, habis ya. 100 bagi 20 kan 5 ya. Oke. Kemudian 135 kurang 35 kan 100 ya. Jadi yang namanya C-nya si logam sama dengan 5 gitu ya, dikali dengan berapa nih? 25 ya, 25 dibagi dengan ini 100 ya, 100.
Dicoret ya, ya, ini kan 4 ya, ini 1 kan bawahnya. Maaf, bawahnya 4, atasnya 1 kan. 5 bagi 4 itu berapa? 1,25. Ada nggak? Oh, ada nih. Oke. Lanjut. Nah, ini ada soal teori lagi. Nomor 22. Dari pernyataan di bawah ini, ya. Pernyataan yang bukan ya, diminta yang bukan. Yang pertama, yang bukan dari sifat gas ideal. Nah, kalian bisa baca lagi konsepnya di teori kinetik gas ya, tentang sifat gas ideal. 1. Terdapat gaya tarik-menarik antar partikel gas. Ada nggak? Tidak ada ya. Oke. Kemudian yang kedua, tumbukan antar partikel atau dengan dinding terjadi lenting sempurna. Ini benar ya. Oke. Hukum Newton tentang berlaku hukum Newton tentang gerak benar ya. Kemudian 4, jarak antar partikel jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Salah ya, jarak antar partikel malah lebih besar. Ini salah. Ini salah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Diminta yang bukan ya. Oke. Karena pada dasarnya sifat gas ideal adalah diabaikan gaya tarik-menarik antar partikel ya, kemudian jarak antar partikel jauh lebih besar ya dibandingkan dengan ukuran partikelnya sendiri. Kita lanjut nomor 23. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V, suhunya T, dan tekanannya P. Jika suhu gas dinaikkan ya menjadi 3/2 T ya, dan tekanannya menjadi 2P, maka volumenya berapa? Kita gunakan perbandingan ya PV per T ya. Jadi P1 kan, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kan gitu ya. Ini kan persamanya. Nah, P1-nya berapa? P1-nya awalnya P kan? Awalnya P. V1-nya awalnya V, T1-nya awalnya T. Kemudian di keadaan kedua, P-nya jadi 2P kan? Jadi 2P. V-nya kita nggak tahu berapa, yang jelas kita tulis dulu V2 gitu ya. Nanti berapa V. Kemudian T-nya menjadi 3/2 T. 3/2 T gitu ya. Yang bisa coret-coret nih. Coret ya, coret. Gitu kan, coret lagi, seret gitu kan. P sama P, T sama T. Ya, kali silang ya. Jadi 3/2 V gitu kan, sama dengan V2. Betul? Ya. Maaf, di sini ada 2 ya, ada 2. Sorry. Masih ada 2 di sini kan. V2 kali 2 kan. Jadi yang namanya V2 ketahuan tuh. V2 sama dengan 2-nya pindah ruas ya, jadi pembagi 3/4 dari V. Ada nggak 3/4? Tuh ada nih yang A. Gitu ya. Kita lanjut di soal nomor 24. Nomor 24. Gelombang berjalan merambat pada tali ujung tetap ya, dilukiskan seperti gambar di bawah gitu kan ya, di bawah. Jika jarak AB 6 ya, A ke B 6 nih. Nah ini pertanyaannya simpangan titik yang memenuhi. Kalau dia geraknya ke kanan berarti X-nya negatif ya. K-nya negatif, maaf. K-nya negatif. Ini negatif semua nih. Nah, terus kita mau nyari apa? Mau nyari besarannya ya, amplitudenya berapa? Amplitudenya kan 0,5 ya di sini ya. Ketahuan nih, ini kan amplitudo nih. Amplitudonya adalah 0,5. Yang mana? Yang ini nih. Ini namanya amplitudo. Gitu ya. Kemudian ini berapa gelombang sih? Ini kan satu bukit, satu lembah itu satu gelombang ya. Nambah lagi satu bukit. Oh, berarti 1,5 gelombang ya. Nah, panjangnya katanya A ke B adalah 6 meter. Ini kan tadi 1,5 gelombang ya. 1,5 gelombang gitu ya, sama dengan 6. Atau 3/2 ya. 3/2 gelombang sama dengan 6. Maka lambda atau panjang gelombangnya adalah 6 dikali 2/3 ya. Berapa tuh lambdanya? Coret ya, ini seret. Seret 2 kan. 2 kali 2, 4 meter. Jadi lambdanya adalah 4
meter ya, ini kan dari 0 sampai sini. Nah, terus kita mau nyari apa nih, periode ketahuan ya, ini periode itu waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang ya, ini T-nya. Oke, jadi ketahuan nilai periodenya yaitu 4 second. Kita mau nyari apa untuk persamaan gelombang kan, rumusnya Y sama dengan A kali sin dari omega T min Kx, karena dia ke kiri ya, jadi min. Nah, omeganya kita cari, K-nya juga kita cari. Omega itu rumusnya apa sih? Omega itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan periode. Berarti berapa tuh? 2pi dibagi dengan periodenya 4. Berarti setengah pi ya. Setengah pi. Itu ya, atau pi per 2 kan. Kita lanjut. Kemudian kita mau nyari K. K itu persamaannya adalah 2pi per lambda. Berarti 2pi dibagi dengan lambdanya. Berapa tadi? 4 ya? Oh, berarti sama ya, setengah pi juga. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan amplitudo ya. A-nya tadi 0,5. 0,5 dikali sin dari omega. Omeganya berapa? Setengah pi kan. Jadi setengah pi gitu kan. Dikali T gitu. Dikurang ya kan, omega kali T kan. Dikurang K kali X. K-nya setengah pi juga. Setengah pi dikali dengan X gitu kan. Nah, di sini persamaannya pi-nya itu di luar semua ya. Berarti pi-nya saya keluarin nih. Sehingga Y sama dengan 0,5 kali sin dari pi-nya saya keluarin ya. Tinggal T per ya. T per 2 gitu kan. Min X per 2. Ada nggak? T per 2 X per 2 ini ya jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 25. Persamaan untuk gelombang transversal mempunyai bentuk seperti ini. Nah, jika dengan X dan Y dalam meter dan T dalam second, maka yang mana pernyataan yang benar? Oke, gimana nih? Apakah pernyataan satu benar? Coba kita cek ya. Panjang gelombangnya sama dengan 1 meter. Panjang gelombang itu hubungannya sama K kan ya. Ini kan kalau dikaliin ketemu ya. Omega kalau dikaliin jadi ketemu K ya. Jadi persamaan kan menjadi seperti ini ya. Y sama dengan 2 sin 50 pi ya. 50 pi T min 2 pi X gitu kan. Nah, ini namanya omega kan. Omega yang ini namanya K ya, sesuai dengan persamaan yang di soal nomor 24 ya, kurang lebih gitu. Sehingga ketemu tuh nilai periode dan frekuensinya ya. Bisa mau nyari apa periode dulu. Periode itu berarti apa? 2pi bagi omega kan ya. 2pi bagi omega. Ya. Maka 2pi dibagi omeganya 50 pi. Ya coret ya pi-nya ya, sret gitu kan. 2/50 ya, berapa sih 2/5 aja kan 0,4 ya. Nah, ini berarti 0,04 second. Ya, berarti frekuensinya kebalikannya kan 1 per periode, berarti 1 per 0,04 atau 50 per 2 ya jadinya ya. Jadinya 25 Hz gitu ya frekuensinya. Terus kita mau nyari apa, panjang gelombang lambda. Lambda berarti hubungannya sama K kan. Lambda itu kan berarti 2pi per K tuh, 2pi per K. Ya kan? K 2pi per lambda kan, dibalik-balik aja. Jadi 2pi dibagi dengan K-nya 2pi juga ya, 2pi. Jadi berapa tuh? 1. 1 apa? 1 meter ya. Jadi pernyataan yang pertama benar, pernyataan kedua 2 cm. Nah, di sini diminta dalam X dan Y dalam meter ya. Ini kan harusnya apa? Senti ya, harusnya meter ya. Berarti salah ya. Salah ya. Oke. Terus frekuensi sama dengan 25 Hz, benar ya. Kecepatan rambat. Nah, ini benar nggak nih? Kecepatan itu persamaannya apa? V sama dengan
bisa lambda kali frekuensi atau omega per K ya, sama aja hasilnya. Oke, kalau, lambda kali frekuensi berarti mana? Lambdanya kan 1 ya, frekuensinya 25, atau boleh juga omega per K, omeganya kan 50 pi ya, 50 pi per, K-nya berapa tadi? K-nya itu ini ya, 2 pi, 2 pi. Jadi berapa? Sama-sama hasilnya 25 ya kan, 25 meter per second. Oke, jadi salah ya. Yang benar itu berarti hanya 1 dan 3. Oke. Itu dulu untuk pembahasannya ya dari nomor 20 sampai 25. Kita lanjut lagi di bagian berikutnya ya.